metode penjualan yang unik dari Jack Kelly Audio. Dia ngejual IM tapi buds-nya doang. Gue pikir ini gimana? Bingung gue. Tapi kita coba bahas ya. Dua IM Jack Kelly, CC1 dan CN1 itu mereka jualnya hanya buds-nya atau shell-nya aja. Jadi nggak ngejual kabelnya. Ini gue sebenarnya tadinya pikir mau mangkas budget atau gimana. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue sebagai anak audio portable itu kan sukanya eksperimen memang. Apalagi sekarang kan jack audio di handphone itu udah jarang. Jadi mereka ngasihnya jack USB-C. Nah, gue pikir ini mungkin salah satu strategi yang menarik dari Jack Kelly. Karena kita bisa main-mainin kabelnya. Bisa pakai kabel jack, bisa ganti kabel jack 3,5, 4,4, ataupun yang lain. Terus kita juga bisa ganti misalnya nih jadi DSP atau USB-C. Jadi memang menarik banget untuk anak-anak audio yang suka eksperimen atau suka gonta-ganti kabel. Apalagi Jack Kelly ini itu dikasih ear tips yang berbeda. Jadi kita bisa selain kabel nih bisa eksperimen sama ear tipsnya juga. Jadi memang kayak kita mungkin idenya kayak Lego kali ya. Nah, gue udah gak sabar nih eksperimen sama IM ini. Tapi sebelumnya kita cek dulu spek, fitur, dan paket penjualannya. Untuk harganya Music Lover, untuk yang CN1 itu harganya 369.000. Itu dapatnya buds only, jadi shellnya doang, sama free EM04 Columbia Ear Cups 3 pair SML, alias dapat ear tips yang unik. Jadi udah dapat ear tips bawaan dari Jack Kelly CN1-nya plus dapat 3 pasang ear tips yang tambahan lagi. Untuk yang Jack Kelly CC1 itu harganya 389.000. Sama itu dapat buds-nya aja atau shell-nya aja dan free EM03 Waker Silicone Ear Caps 3 pair juga ukuran SML. Untuk CN1 itu udah ada dual magnet atau dual cavity, LCP liquid crystal diafragma, lightweight CCAW sound coil, solid resin, bahannya dari resin, kemudian 308392 coil luxury wire. Dan yang terakhir support various chip solution, alias bisa support juga sama DSP USB-C. Untuk speknya dan paket penjualannya seperti ini. Sedangkan untuk CC1, dual magnetic, dual cavity juga, LCP liquid crystal diafragma, lightweight CCAW sound coil. Nah, yang membedakan ini, alloy die cast cavity. Kemudian 308392 coil luxury wire dan sama seperti CN1, various chip solution, alias support juga untuk kabel USB-C. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Music Lover, untuk fitur-fitur kemudian paket penjualannya lumayan lah menurut gua. Gua kasih poin 7. Sekarang kita langsung bahas build quality-nya. Kita mulai dari CN1 dulu. Yang CN1 bahan dasarnya dari resin. Yang gue dapat nih yang ice blue. Bentuknya seperti custom in-ear yang dibuat kayak 3D printing gitu ya. Shell-nya itu punya kontur yang kayak bentuknya kayak kuping gitu ya. Jadi enak banget di kuping. Bagian faceplate-nya ada logo Jack Kelly. Bagian konektor ada 2 pin 078 gold plated. Bagian nozzle dari bahan metal. Beda dari shell-nya yang dari resin. Untuk bore nozzle-nya itu yang gede. Kemudian filter nozzle-nya itu agak unik. Kalau Music Lover lihat ini bentuknya seperti kayak roda. Sedangkan untuk ear tips-nya yang bawaan ya itu bahan silikon. Ya standar saja sih. Overall nih untuk yang CN1 build-nya menurut gue ini solid dan kerasa kuat banget gitu. Stirred banget. Dan desainnya menarik. Dengan efek shell seperti batu alam. Untuk itu gue kasih poin 7,5 untuk desain sama build quality-nya. Sekarang kita cek yang CC1. Berbeda dengan CN1, yang CC1 ini bahannya dari metal. Bentuknya juga beda, bukan yang menyerupai kontur kuping. Kayak apa ya? Ya ini air monitor, tapi kalau yang CN1 kan itu kayak bentuknya menyerupai kontur kuping. Nah, ini agak lebih halus aja gitu. Buat faceplate-nya ada logo Jack Kelly dan ada seperti mesh warna copper di tengahnya. Konektor 2 pin gold plated. Bagian nozzle warna gold, nggak nyatu dengan shell-nya.
Bornya gede, filternya mesh, ear tipsnya silikon. Yang CC1 ini gue cukup suka sih desainnya, terutama efek-efek yang kayak aluminium, logam, silver gitu yang kayaknya memang lagi tren juga di zaman sekarang gitu. Karena itu gue kasih poin 7,5 untuk desain sama build quality-nya. Sekarang kita cek fittingnya Music Lover. Keduanya menurut gue ya punya fitting yang nyaman. Isolasinya juga bagus sama sealingnya juga bagus. Yang CN1 gue pribadi itu lebih cocok dan nyaman karena bahannya dari resin dan bentuknya yang sesuai dengan kuping gue. Jadi kalau gue kasih poin nih, untuk yang CN1 gue kasih poin 8, yang CC1 gue kasih poin 7,5. Sekarang kita langsung aja cobain sound quality dari keduanya. Nah, karena dua-duanya kan nggak punya kabel, karena itu gue perlu kabel tambahan. Gue nyobain kabel dari Jack Kelly yang PJ2. Ya, ini kabel apa ya? Jack audio 3,5 mm. Menurut gue untuk tuning suaranya cukup aman sih. Bahkan safety banget lah menurut gue. Music Lover bisa lihat frekuensi respon dari masing-masing ya, yang CN1 sama CC1. Secara umum bentuknya grafiknya ya itu V-shape sih, dua-duanya kurang lebih sama gitu. Jadi ngejar-ngejar target Harman lah. Untuk yang CN1 ini kerasa lebih apa ya? Bassnya kerasa lebih gede, lebih deep, lebih tebel kayaknya ya. Ini juga gue ngerasa ini cukup cepat, cukup gesit dan punch-nya bagus. Sedangkan untuk bagian mid-nya ya agak mundur. Cuman kalau Music Lover lihat di frekuensi respon, di bagian mid high-nya itu sedikit agak naik tuh, agak panjang naiknya. Ya, mungkin itu yang menyebabkan jadinya vokalnya walaupun dia V-shape tapi kerasa lebih clear, tebel, lebih jelas dan cukup intimate menurut gua. Sedangkan untuk high-nya atau treble-nya cukup open dan airy ya. Tapi memang kalau gue dengerin ya sedikit lebih smooth dibanding yang CC1. Gue pikir karena bahan resinnya kali, karena akustiknya kan resin, jadi mungkin lebih smooth, lebih halus kayaknya. Nah, sedangkan tuning yang CC1, Music Lover bisa cek juga frekuensi responnya. Nah, menurut gue kalau yang CC1 bassnya itu lebih ke kontrol dibanding dengan CN1. Overall mungkin V-shape juga tetap sama, tapi mungkin sedikit lebih balance yang CC1. Walaupun dia lebih ke kontrol, tapi gue ngerasa masih tetap tebal, masih deep juga dapet masih. Terus punch-nya juga oke, dapat punch-nya. Gesit juga masih cukup gesit kok. Sedangkan untuk mid-nya kalau yang CC1 gue ngerasa ini lebih V-shape memang. Jadi kalau kita dengerin vokal tuh sedikit lebih jauh. Ya efeknya memang nggak setebal dan nggak seintimate yang CN1 sih. Tapi buat gue pribadi gue ngerasa yang CC1 buat gue ya itu kerasa lebih natural sebenarnya. Karena mungkin gue lebih cocok sama tuning yang V-shape kali ya. Pengaruh shellnya menurut gue karena akustiknya dari bahan logam metal. Jadi memang kerasa lebih crisp, lebih cering dan lebih extend untuk bagian high atau treble-nya. Buat gue kedua IM ini apa ya? Bisa gue bilang masih all rounder ya. Jadi cocok banget sama berbagai macam genre. Lu ajakin mau lagu-lagu sekarang, hip hop, EDM, lagu-lagu TikTok, masuk aja. Lu ajakin main lagu-lagu klasikal, lagu audiofil masih dapat juga loh. Jadi ini lumayan banget nih IM ini. Kalau gue kasih poin nih, kalau yang CN1 gue kayaknya kasih poin 7, kalau yang CC1 gue kasih poin 7,5. Kesimpulannya Music Lover, menurut gua dua IM ini memang unik gitu. Mereka memang cuman kasih shellnya doang, tapi kita bisa eksperimen. Ya kayak gua eksperimen dengan kabelnya Jack Kelly, terus gua juga bisa eksperimen sama USB-C-nya. Jadi kita bisa customize banget gitu. Kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita suka. Terus ear tipsnya juga bisa diganti-ganti, bahkan dikasih ear tips khusus gitu. Gue pribadi cukup ngerekomendasi IM ini. Tapi kan itu pendapat gue Music Lover. Bagusnya Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!